dengan semua emosinya si Udin langsung menebas punggung si Roy dengan celurutnya tersebut. Plus, kena bagian belakang. Hai guys, welcome to Angsat Ai. Halo coy, balik lagi sama gua Aang. Nah, di video kali ini gua bakal menceritakan salah satu kisah kelam yang ada di Kabupaten Bondowoso. Tepatnya berada di salah satu desa yang ada di daerah pegunungan utara Bondowoso. Dan ceritanya ini pernah viral pada tahun 2016. Viral di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan di story-story WhatsApp warga Bondowoso. Sebelum kita masuk ke videonya, mungkin kita gelapin dikit ruangan ini, oke? Mana foto Dazai? Anjay Dazai. Oke, biar sedikit horor. Kita agak filterin aja. Nah, ceritanya berawal dari salah satu keluarga yang ada di desa. Gua gak tahu tepatnya itu namanya desa apa, dan itu pegunungannya gua gak tahu pegunungan apa. Yang pasti itu pegunungan utara Bondowoso. Singkat cerita, ada satu pasangan suami istri. Dan pasangan suami istri ini kehidupannya ya biasa-biasa aja gitu. Kehidupan mereka ya biasanya bercocok tanam, seperti ke sawah, berkebun, memelihara ternak. Biasalah orang-orang pedesaan kayak biasanya gitu. Sebut aja nama suami istri ini si Udin sama si Lastri. Dan pada suatu hari si Udin ini memutuskan untuk mencari rumput. Pada pukul 10 pagi mungkin dia emang kebiasaannya nyari rumput gitu. Si Lastri ini kan ibu rumah tangga gitu. Ya kerjanya si Lastri ini ya nungguin suaminya pulang, nyiapin perjamuan buat si Udin ini pulang gitu. Ya seperti kopi, rokok, makan gitu kan. Singkat cerita, si Udin ini pulang dari tempat dia cari rumput gitu. Udah banyak dia kan cari rumput kan. Ya udah dia memutuskan untuk pulang. Pulanglah dia ke rumah. Ya ke rumah emang mau pulang kemana gitu. Dan sampainya dia di rumah biasanya langsung ke kandang sapi untuk ngasih makan ternaknya itu. Sudah dari kandang dia masuk ke dalam rumah. Anehnya di situ si cewek ini, si Lastri ini nggak ada di rumah coy. Kan biasanya kan si Lastri ini ada di rumah untuk memberi jamuan kecil-kecilan seperti ya makanan gitu, rokok, kopi, tapi itu nggak ada gitu. Si Lastri nggak ada, dan makanan-makanan yang biasa disajikan sama si Lastri itu nggak ada coy. Otomatis si Udin nyari si Lastri ini kemana gitu kan. Cari kemana-mana, keliling sekitaran rumahnya tuh nggak ada. Dia bingung dong, bini gue kemana gitu ya kan. Dan dia ketemu sama salah satu tetangganya gitu. Salah satu tetangganya ini bilang kalau si Lastri ini pergi sama tetangga sebelahnya. Anggapannya tetangganya ini namanya Roy, anjay Roy. Dan si tetangganya ini bilang kalau si Lastri pergi sama si Roy ke salah satu tempat di utara, karena mungkin di utara atau selatan gue nggak tahu. Pokoknya ke sana gitu, berdua gitu. Wah panik nih kan, ngapain berdua ke sana ya kan, apalagi cuaca udah lumayan agak sore. Si Udin nyariin ke kebun-kebun warga setempat, tapi tetap nggak ketemu gitu. Dan selang sampai beberapa menit setelah mencari kemana-mana, si Udin ini menemukan si Lastri sedang berselingkuh dengan si Roy tersebut coy. Berselingkuhnya nih di agak jauh dari pemukiman warga gitu, jadi mereka berselingkuh di sana dan melakukan persetubuhan. Waduh, disamperi dengan semua emosinya si Udin langsung menebas punggung si Roy dengan celurutnya tersebut. Plus, kena bagian belakang. Dan si Roy ini sudah gak berkutik sama sekali. Si Lastri udah menjerit kemana-mana. Dan namanya si Udin ini kan saking emosinya kan langsung membalik badannya si Roy. Titiknya si Roy ini langsung dipotong sama si Udin coy. Dipotong, plus, gak punya titik. Otomatis si Roy ini langsung meninggal. Sesudahnya si Roy mati, si Lastri ini gue gak tahu kelanjutannya, ini masih hidup atau enggak. Soalnya ada satu berita yang bilang kalau si Lastri ini masih hidup, dan ada juga yang bilang kalau si Lastri ini sudah meninggal, dibacoki juga sama si Udin ini. Dan dari kisah tersebut lah, desa ini mulai banyak banget gangguan-gangguan, kayak gangguan-gangguan makhluk halus gitu coy. Ya seperti penampakan, suara orang nangis, suara orang jalan. Dan paling anehnya ini, ada satu penampakan yang bikin geger semua warga. Itu adalah penampakan titik yang jatuh dari atas pohon. Waduh. Pertama sih gue gak begitu percaya sama berita ini gitu. Tapi ya lumayan banyak yang bikin berita ini di Facebook. Dan banyak juga cerita-cerita dari teman-teman gue, warga-warga Bondowoso sendiri. Dari situlah bikin gue agak sedikit percaya gitu. Dan yang paling bikin gue percaya, gue punya salah satu teman yang pernah ngecamp di tempat tersebut. Apa sih yang dia alami pas waktu di tempat tersebut? Gue juga penasaran sama cerita dia. Gue juga penasaran tempat tersebut dan di mana sih tempatnya? Apa sih nama gunungnya? Daripada kita penasaran, mungkin
gue bakalan datengin temen gue untuk konten bareng sama gue di part 2 cerita horor ini. Dan kalau kalian punya cerita mistis atau cerita horor versi kalian sendiri, bisa langsung DM di Instagram Kopi Pagi sama Angsadai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk share teman-teman kalian. Gua Angsadai. Salam sejahtera tangan. Assalamualaikum.